wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan written expression questions dalam soal-soal TOEFL. Jadi dalam soal TOEFL itu ada dua jenis soal, ada multiple choice, pilihan ganda A, B, C. Nah, itu kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita pindah kepada written expression questions, yaitu akan dikasih sebuah kalimat seperti ini. Nah, ini ada sebuah kalimat. Nah, nanti di situ akan digarisbawahi 4 kata yang akan digarisbawahi. Ada 4 kata atau frase yang akan digarisbawahi. Kemudian di sini adik-adik nanti diminta untuk menentukan yang mana yang salah. Cari yang mana yang salah. Jadi bukan yang benarnya yang dicari, tapi yang mana yang salah. Jadi itu salah satu bentuk soal TOEFL. Jadi ada multiple choice dan ada written expression questions. Bentuknya seperti ini. Jadi ada nanti kalimat dikasih, kemudian digarisbawahi. Sekarang kita pilih apanya yang salah. Nah, ini kita akan masuk kepada skill 20. Nah, itu kita kembali ke basic dulu. Nah, pada contoh ini kita bisa lihat, if you look at the underlined word in this example, you should notice immediately that importantest is not correct. Karena kenapa? Ini dia ke superlatif. Nah, kita kan bukan ke superlatif. Itu pun kalau di superlatif harus pakai most, bukan pakai est terakhirnya. Nah, final sudah benar, final delivery of the day is-nya sudah benar karena ini final delivery, subjeknya berarti dia singular. The day ini sebagai objek of preposisi, dan yang paling salah di sini adalah delta. Maka jawaban yang kalian harus memilih delta, bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang salah adalah delta. Maka inilah kunci jawabannya. Kalian harus memilih delta karena ini adalah kata yang salah. Kalau kita mau bilang paling penting, bukan tambah est terakhirnya, tapi harus pakai the most important. Bukan juga tambah er lebih penting, tapi more important misalnya, ya. Jadi ini contoh written expression questions. Ini example 2, the books that I read was interesting. Kira-kira mana yang salah? Nah, kita lihat subjeknya the books, berarti jamak kan? That ini sebagai connector. Kemudian ini adjective clause. Setelah connector ada subject verbs, ini sudah benar. Nah, ini yang salah, was. Kenapa was? Padahal di sini subjeknya adalah books. Jadi yang kalian pilih adalah Charlie, C. C is not correct. Jadi itu pilihannya. Ya, karena kita cari yang salah, bukan yang benar. Oke, dan ada paham di sini. Nah, ini ada strategi yang harus adik perhatikan ketika misalnya mengerjakan soal-soal seperti itu dalam TOEFL. Oh ya, saya lupa. Dalam soal TOEFL itu pertanyaan nomor 16 sampai 40 itu dia pasti written expression questions. Jadi nomor 1 sampai 15 itu multiple choice. Kemudian nanti nomor 16 sampai nomor 40 itu dia written expression question seperti ini. Ya, jadi ingat ya, nomor 16 sampai nomor 40. Nah, coba kita lihat strateginya. Ini adik-adik bisa baca di modulnya. Ini ada 3 strategi yang harus adik perhatikan. First, look at the underlined word or groups of words. You want to see if you can spot which of the 4 answer choices is not correct. Jadi kalian harus melihat yang digarisbawahi, kata-kata yang digarisbawahi, kemudian kalian harus mencari yang salah, ya, yang mana yang tidak benar, ya. Kan mencari kesalahan orang jauh lebih mudah kan. Nah, mudahan juga ada bisa mencari kesalahan kalimat dalam bahasa Inggris, ya. Dan yang dipilih adalah yang salah, bukan yang benar. Oke. Kemudian, if you have been unable to find the error by looking only at the 4 underlined expression, then read the complete sentence. Often, an underlined expression is incorrect because of something in another part of the sentence. Jadi, ini strateginya. Jadi pertama-tama itu kalian harus lihat. Jadi strategi pertama ini adalah kalian harus langsung melihat yang digarisbawahi saja, yang digarisbawahi. Seperti ini kan yang nomor 1, contoh 1 ini kan tanpa harus membaca kalimatnya kita bisa tahu, oh ini yang salah
Karena itu tidak ada katanya important test apakah gitu itu, nggak ada. Jadi meskipun kita tidak membaca kalimatnya, kita bisa lihat oh final sudah benar, the day sudah benar, is sudah benar tulisannya ya dari segi spelling. Nah ini yang salah. Jadi tidak perlu membaca, ini strateginya, tidak perlu membaca secara keseluruhan dulu kalimatnya, cukup baca yang di underline, yang di garis bawahi. Nah kecuali kalau misalnya setelah melihat yang di underline atau di garis bawahi tidak jelas, nah barulah kalian membaca kalimatnya secara sempurna, semua secara utuh. Kemudian kalian harus memahami yang mana kira-kira yang salah jawabannya. Oke. Kemudian strategi ketiga, jangan pernah meninggalkan kosong jawabannya. Kalau misalnya tidak tahu dan tidak udah pusing dan tidak tahu jawabannya, tebak saja ya. Silah ditebak. Kira-kira jawabannya mana yang menurut adik-adik benar. Yang penting jangan kasih kosong kunci jawabannya. Ya, mending ditebak, siapa tahu tebakannya benar. Itu kan bisa tambah poin daripada kita biarkan kosong, itu pasti tidak ada poinnya. Ya. Jadi never leave any answers blank. Ya, be sure to answer each questions even if you are unsure of the correct response. Jadi apa namanya, coba misalnya jawab meskipun tidak yakin jawabannya benar atau salah. Oke, sekarang the following skills will help you to implement these strategies in the written expression questions. Jadi ini ada beberapa strategi. Nah, kita kembali ke pertama, bahwa problem yang pertama yang harus kalian identifikasi adalah subject verb agreement. Ya, kesesuaian antara subjek dengan verbnya. Kalau dia singular pakai harus singular verb. Kalau dia plural harus pakai plural verb juga. Ya, misalnya contoh, the boy walks to the school. Itu kan sudah benar karena the boy kemudian pakai s kata kerjanya kan. Kemudian the boys walk to the school. Jadi ini plural. Jadi kata kerjanya tidak perlu ada s-nya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang paling utama. Skill pertama yang harus kalian kuasai itu adalah lihat subject verbnya. Ya. Ini kita langsung saja ke apa lagi namanya? Oke, saya sorry. Nah ini harus dibaca dulu, kalian harus baca. Jadi although this might seems quite simple, there are a few situations on the TOEFL test when the subject and verb agreement can be a little tricky. Jadi agak tricky ya. Apa ya tricky? Kayak semacam mengecoh, menipu, ya. You should be careful of subject verb agreement in the following situations. The first, after prepositional phrases. Jadi ingat, object of preposisi tidak pernah berfungsi sebagai subjek. Ingat ya, kalau ada preposisi di depan kata benda atau non pres itu bukan sebagai subjeknya. Kemudian jadi tidak pernah ya, jadi object of preposisi tidak pernah berfungsi sebagai subjek. Jadi jangan pernah menganggap bahwa objek preposisi itu sebagai subjeknya. Ya, oke. Kemudian kedua, after expression of quantity, ya, misalnya plural kah, misalnya boys kan itu kan ada quantity-nya kan, berarti banyak. Kemudian after inverted verbs, kemarin sudah dipelajari yang inverted ada berapa kondisi, itu yang harus kalian hafal, harus kuasai. Kemudian after certain words, misalnya anybody, everything, no one, some things, each, every. Misalnya anybody kan semua kan, semua orang. Meskipun maknanya semua orang, tetapi dia tetap singular. Nanti akan dijelaskan di skill selanjutnya. Ya, saya akan skip itu karena nanti akan kita bahas di skill selanjutnya. Oke, kita masuk ke skill 20. Skill 20. Make verbs agree after prepositional phrases. Ya, jadi make verbs agree after prepositional phrases. Nah, coba. Jadi sometimes prepositional phrases can come between the subject and the verb. Jadi prepositional prepositional phrase ini biasa dia ada di antara subjek dengan verb. Nah, ini yang membingungkan.
Nah, yang mana sebagai subjeknya kadang membingungkan di sini. Makanya saya tegaskan dari tadi bahwa prepositional phrases itu tidak pernah berfungsi sebagai subjek. Object of preposisi tidak pernah berfungsi sebagai subjek. Jadi kalau ada preposisinya berarti dia bukan sebagai subjeknya. Kalau ada noun atau noun phrase di depan, kemudian di depannya ada preposisi, berarti dia bukan sebagai subjeknya, ya. If the object of the preposition is singular and the subject is a plural, or if the object of the prepositional is preposition is a plural and the subject is singular, there can be confusion in making the subject and verb agree. Jadi kadang membingungkan. Coba kita lihat. Di sini ada the key, kemudian kan ada to the doors. Ini kan sebagai object of preposisi, ya. Object of preposisi. Kenapa perlu coba perhatikan? Jangan terkecoh dengan doorsnya. Meskipun doorsnya di sini sebagai jamak, tapi kan di sini ada preposisi to. Berarti the doors ini bukan sebagai subjek. Jadi jangan dianggap dia sebagai subjek. Yang menjadi subjek dalam kalimat inilah the key. Nah, inilah yang harus kita cocokkan dengan verbnya, verb agreementnya, ya. Nah, kira-kira benar tidak kalau kita pakai are di sini? Pasti salah karena di sini singular, dia tunggal. Jadi harusnya pakai is bukan are. Meskipun doorsnya di sini ada s-nya, tetapi dia bukan sebagai subjek karena dia adalah object of preposisi. Paham ya? Saya pikir ini mudah untuk dipahami. Sama dengan yang ini. Ya, the keys ada s-nya kan, dia plural, ya, plural. Kemudian ada to the door. Door-nya kan tidak ada s-nya. Terus dari sini pakai is. Kenapa pakai is? Karena kita mungkin beranggapan bahwa door ini yang sebagai subjek. Padahal bukan, karena dia adalah object of preposisi, kan ada preposisi to di sini. Jadi meskipun di sini singular atau dia tunggal, jangan ini yang jadi patokan. Yang menjadi patokan adalah subjeknya, adalah the keys. Adalah kiss, karena kiss di sini sebagai plural harusnya pakai are. Nah, itu yang dimaksud deh. Kadang membingungkan kalau antara subjek dan subjek dengan verb itu ada professional phrases yang ada yang mengantarai antara subjek sama verbnya. Akhirnya kita bingung. Tapi dengan paham ini, kalau kalian paham object of preposisi, yang mana dimaksud dengan object of preposisi, pasti akan mudah bagi adik-adik untuk mengenalinya. Oke? Jadi ingat itu. Nah, ini rumusnya. Intinya cari key subject dan verbnya dan cocokkan key subject verbnya. Kalau subjeknya singular, pakai singular verbnya. Kalau subjeknya plural, pakai plural verbnya. Oke? Nah, di sini ada contoh. Ini sudah benar. Kenapa sudah benar? Coba lihat. Di sini ada berapa objek preposisi? Ada 2, 1, 2. Kenapa di sini tidak ada s-nya? Karena meskipun di sini mountain 1, tapi kan yang menjadi verbnya adalah climbers, ya, climbers, not mountain. Maka need di sini tidak butuh s, ya. Ini makanya dia sudah benar. Oke, selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Dia incorrect, dia salah. Kenapa salah? Karena interrogation di sini kan dia singular, bukan apalagi namanya, bukan plural. Meskipun di sini ada police officers, ada s-nya, tapi ini bukan sebagai subjeknya. Subjeknya adalah interrogation, makanya di sini harus pakai has. Oke? Saya pikir paham ya untuk skill nomor 20, skill 20. Oke, silakan dikerjakan ini exercise-nya, nanti kita bahas, saya kasih kunci jawabannya. Oke. Sekarang skill 21. Make verbs agree after expression of quantity. Nah, ini juga penting sekali, Dek. Ya, karena kadang membingungkan ini expression of quantity. Karena semacam ya, kita baca dulu penjelasannya. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity, such as all, most, some, followed by a prepositional of. Ya, in this situation, the subject all, most, and some can be a singular or plural depending on what follows the preposition of. Jadi ini yang mau dijelaskan di sini. Jadi ini misalnya all, ini kan biasa all of, most of,
Some of, ada of-nya setelah all, most, and some. Nah, ini almost ini bisa berfungsi sebagai singular, bisa juga berfungsi sebagai plural. Nah, untuk menentukan apakah dia singular atau plural, ikuti yang ini deh. Jadi beda kasus dengan yang tadi. Mungkin kalian bingung nanti bahwa itu kan object of preposisi, tapi ini beda kasusnya, bukan object of preposisi karena ada quantity, dia expression of quantity namanya. Meskipun ada kata all, tapi kalau booknya di sini sebagai singular, maka tetap harus pakai singular di sini. Tapi kalau di sini all of the books, books di sini sebagai plural, makanya tetap harus pakai plural di sini. Ya, itu yang dimaksud. Kalau dia uncountable pasti dia pakai singular. Paham ya? Jadi ini expression of quantity case tertentu ya, tidak berlaku untuk semua. Ada pengecualian. Jadi meskipun di sini ada preposisinya, tapi dia bukan sebagai objek of preposisi di sini posisinya, tapi dia adalah memang subjek. Ya, dia berfungsi sebagai subjek. Karena all ini baru bisa ditahu ini all, apakah all singular atau all plural itu tergantung dari kata benda yang ada setelah preposisi itu. Itu. Oke. Saya pikir ini juga paham. Jadi ini contoh kata-kata yang expression of quantity. Ada all, ada most, some, and half. Ketika diikuti oleh of, tergantung di sini objeknya. Kalau dia plural, maka dia verbnya harus plural. Kalau dia singular, maka di sini verbnya harus singular. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita coba exercise-nya. Kenapa dia benar? Nomor 1, karena ingat di sini ada most. Ya, ada most, kemudian ada of. Fire ini kan singular, makanya uncountable. Ya, makanya dia pakai was. Nah, di sini kenapa dia salah? Karena ada some animals. Animals. Kan ada ini animals, some animals. Berarti harus pakai were di sini. Paham ya? Oke. Kita move ke skill 22. Make inverted verb agree. Make inverted verbs agree. Nah, ini juga kemarin kita pelajari di skill 15, skill 16, skill 17, 18 sama 19 tentang inverted subject verb. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, kemarin kan ada banyak rumusnya ini, rumusnya. Apa? Dia pertanyaan, negatif, place, condition sama comparison. Ini yang harus kalian, yang harus di inverted. Nah, saya pikir tidak terlalu panjang saya jelaskan karena kemarin sudah dijelaskan kemarin. Jadi ingat, ketika dia dalam bentuk kalimat tanya harus di inverted. Kalau dia kalimat negatif, yang kemarin ada list, beberapa list itu juga harus di inverted verb subject. Bukan subject verb tapi verb subject. A place sama condition, kemudian comparison. Coba kita lihat exercise 22. Only once this morning were the letters delivered by the campus email service. Nah, di sini ada only once, ada only-nya. Ya, only one this morning. Berarti ini kan sebenarnya seperti the letters were delivered. Tapi karena ada unsur negatif, maka harus dibalik menjadi were the letters, bukan the letter were. Ini saya pikir yang sama skill kemarin, skill dari skill 15 sampai 19. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan tidak lupa. Nah, kalau ini kenapa dia salah? Karena around the corner, ya, around the corner is the rooms. Around the corner and the right is the rooms. Harusnya pakai are di sini. Ya, makanya dia incorrect. Are the rooms bla bla bla. Ya, karena the rooms, ini rooms ya. Makanya dia harus pakai are di sini. Oke? Coba kita pindah ke skill 23. Make verbs agree after certain words. Nah, ini yang harus kalian hafal juga deh. Jadi kata-kata seperti everybody, everyone, anything, everybody. Oh, ini anybody, sorry. Anybody, anyone, anything. Everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each plus each plus noun. Misalnya each student is students, every plus noun. Ingat, ini kelihatannya dia plural tapi maknanya singular. Dia harus ketemu dengan kata kerja singular, ya. Misalnya
Everybody are going to the theater. Ini salah karena everybody ini meskipun menunjukkan semua orang tapi dia tetap harus singular. Makanya harus pakai is di sini. Everybody is going to. Bukan everybody are going karena everybody ini selalu dianggap sebagai singular meskipun dia mengandung makna banyak orang. Nah, dan semua kata-kata yang ada di sini, nah ini harus kalian ingat, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, and something, each and every itu menunjukkan singular meskipun maknanya banyak. Oke? Saya pikir ini mudah juga untuk dipahami. Nah, ini ada exercise-nya. Kenapa somebody, nah ini salah, harusnya admires, ada s-nya karena somebody. Nah, kalau ini ada each, tidak boleh ada each of the doctors. Nah, ini kan each of, ya, each of. Jadi yang harus kita ikut, each, karena each di sini makanya harus pakai needs karena dia selalu mengandung makna singular. Kalau ini dia salah, Kenapa dia salah? Harusnya pakai s di sini, ya. Somebody admires. Nah, kalau ini sudah benar karena sudah ada needs-nya. Ada s-nya di need karena ini each mengandung, kan di sini ada each plus noun. Jadi each-nya yang menjadi patokan, bukan lagi yang noun ini jadi patokan. Beda tadi kalau yang sum of, all, beda dengan yang ini. Kalau yang ini bukan ini yang menjadi patokannya tapi adalah objeknya, kata benda yang setelah of-nya itu. Tapi kalau untuk yang bagian ini, everybody dan seterusnya, each sama every, bukan ininya yang menjadi patokan, tapi kalau ada each-nya, ada every-nya pasti singular. Meskipun di sini misalnya each of the doctors akan ada s-nya, tapi ini bukan jadi patokannya, yang menjadi adalah each karena rules-nya seperti itu. Oke? Saya pikir itu. Nah, ini ada latihan, silakan dikerja. Kalau ini masih ada true, false, correct and incorrect. Kemudian dia kasih multiple choice 2 nomor. Setelah itu lanjut dengan written expression, ya. Written expression. Nah, misalnya di sini, coba kalian pilih yang mana yang salah di sini. Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Nah, ini ada. Jadi ingat, nanti kalian dikerja sendiri, nanti kita kerja bersama jawabannya, oke? Jadi silakan dikerja latihannya. Nanti kita periksa bersama benar salahnya, kita diskusikan kenapa dia bisa benar, kenapa dia salah. Yang penting adik-adik bisa paham dulu skill 20, 21, 22 dan 23. Ya, jadi ada 4 skill yang kita pelajari malam ini. Skill 20 yaitu ingat ya, make verbs agree after prepositional phrases. Jadi jangan terkecoh dengan objek or preposisinya, ya. Yang tetap menjadi patokan adalah kata benda yang ada di depannya. Kalau dia singular, pakai singular verbnya. Kalau dia plural, pakai plural verbnya. Kemudian skill 21 itu ekspresi of quantity. Nah, ini agak bertentangan lagi di skill 20 tadi, bahwa objek of preposisi tidak boleh, ya. Memang karena selama ada kata almost, some, kemudian diikuti oleh kata benda setelah of, nah itu yang kata benda setelah of itu yang menjadi patokan. Apakah dia plural, apakah dia singular. Jadi yang harus kalian hafal itu yang ini. Ya, hafal kata-kata ini diikuti oleh of, kemudian objeknya apa. Nah, inilah objeknya yang menentukan dia sebagai subjeknya, apakah dia singular, apakah dia plural. Oke, mudahan dipaham ya. Terus kita pindah ke inverted. Kemarin sudah dibahas. Inverted itu kalau dia questions, negative, place, condition, sama comparison, itu di inverted kita verb subject, bukan subject verb. Oke? Kalau masih kurang paham, silakan kembali nonton video sebelumnya tentang inverted subject verb itu. Oke? Kemudian skill terakhir adalah make verbs agree after certain words. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini, anybody, anyone, anything, everybody, everyone, everything, nobody, no one, nothing, somebody, someone, something, each and every, itu pasti dia singular meskipun
kata benda setelahnya itu meskipun kedengarannya dia adalah banyak. Misalnya everybody, semua orang, everybody, everyone. Kan kalau dipikirkan semua, tapi karena memang rumusnya adalah harus pakai singular. Oke, saya pikir untuk materi kita pada materi kita kali ini yaitu skill 20, 21, 22 dan 23 saya sudah jelaskan, mudah untuk dipahami. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan dan silakan kerjakan latihannya untuk mempermantap pemahaman adik-adik semua. Oke, thank you so much for your watching. Tetap belajar, jangan pernah bosan untuk belajar karena kerja keras untuk belajar akan menentukan masa depan adik-adik. Semakin adik bekerja keras untuk belajar, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan, insya Allah cita-citanya akan terwujud. Oke, saya tutup pertemuan kita pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.